Bangun dia. Ya lemas tuh. Jauh perjalanan sih lama. Kalau saya rasa sampai dulu kali kan. Kita yang besar sama sampai di mana. Sini. Bagi Mike. Ayan naman yung sigana. Tuhan berkata. Oh no. Engkau harus mengampuni. Harus mengampuni maksud segala yang mengikati kamu sepanjang hari. Roh pengampunan di sini, lepaskan. Berhenti mami, berhenti. Tenang mami. Tenang mami. Tenang. Oke. Sorry, saya tidak tahu apa. Tapi Tuhan Yesus bawa saya di alam syurga. Oke. Sudah. Oke. Tuhan Yesus bilang, sudah sekarang betul lah semua tidak tenaga sudah. Saya sangat lemas. Oke. Tuhan Yesus bilang, sila ambil serius perkara ini, berhenti bermain sudah. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Kaki Tuhan sudah melangkah keluar. Kamu tahu pintu kan? Bahaya sudah berangkat sudah berjalan. Iya, betul. Kaki Tuhan begini sudah. Iya, Jadi keluar sudah begini. sekarang saya terus terang sudah. Tuhan Yesus tidak bermain. Oke. Kamu serahkanlah betul-betul hati kamu sama Tuhan. Banyak hati kamu sudah mati dalam peti emas. Betul. Sangat Nah, itu yang mama cakap tuh deh. Mama cakap tuh. Cacat bisa perli. Kata silang serius betul. Kamu terima tidak terima terserah, Tuhan Yesus bilang. Kamu masih hidup duniawi silakan. Neraka yang menanti. Tuhan Yesus sudah cakap. Kalau Tuhan Yesus sudah cakap begitu, maknanya dia tidak akan pergi peluang sudah. Sorry kalau saya tahu berlaku. Cuma roh saya akan bawa pergi alam itu. Saya tidak tahu berlaku di sini. Roh saya yang akan bawa. Oke? Saya tahu. Saya tidak tahu kenapa Tuhan Yesus pakai sel. Padahal saya di rumah pun tanya sejak. Tanya. Darah daging saya sendiri. Tanya. Macam mana perangai saya di rumah. Tanya tuh suami saya. Tanya macam mana perangai saya di rumah. Tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan Yesus pakai saya. Makanya Tuhan Yesus belum kasih tinggal. Oke deh, cakap deh. Saya masih bergerak sekarang sebab macam ada yang mau masuk lagi, tapi jangan. Saya 12 sudah, ya. 12 sudah ding. Oke, ini cuma peringatan kamu semua. Saya kasih tahu itu jalan. Oke, masa saya begitu, roh saya kena angkat. Saya naik tangga, ada awan. Itu kota, betul lah. Apa kita punya ketua bagian penyembahan dan pujian si Nirabani cakap, kau akan lupa semua. Kau akan lupa semua. Saya mau balik sudah, bela saya tidak mau sudah di dunia. Bela dia, saya tidak mau ingat sudah. Hai, masa si Justin ding. Saya tidak mau ingat sudah siapa-siapa.
bilang, apa yang terikat di surga akan terikat juga apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Kalau kamu masih sayang kamu punya duniawi, berkat kamu karena umbar di tempat lain. Orang lain yang akan dapat. Dan itu kamu punya hati banyak yang, sorry saya terus terangan, banyak hitam. Sorry. Banyak. Hanya 10. Ya terus terang. Hanya 10. Sebab kenapa? Sambil kamu buat kerja, kamu tergoda dengan perkataan duniawi. Di kerja kamu cakap begini, kutur, kamu pun cakap begini, kutur. Di tempat kerja post social media begini, kamu pun pergi balas-balas. Apa kaitan sama kamu? Kamu tidak mau hidupkan kamu punya iman sendiri sama Tuhan? Kamu lebih pentingkan hal luar? Hal luar dapat kasih selamatkah kamu daripada kerajaan maut? Ingat tak? Saya nampak tadi, sangat mengerikan tuh neraka. Tuhan Yesus bawa saya. Dia bilang kepada umatku yang masih mencintai dunia, itulah tempatmu. Oh, sangat panas. Panas. Dan saya nampak siapa yang masuk. Ingat. Saya tidak mau cakap. Bapak. Ingat. Saya tidak mau cakap. Bukan banyak yang berseru-seru Tuhan akan masuk ke dalam jalan surga. Ingat ini. Tuhan Yesus melihat hati. Sini, sini deh, sini. Saya tahu dia pun ada mau cakap sesuatu. Tuhan sudah bagi dia sesuatu. Kejam. No, B. Dia bilang sejak dari dahulu kami semua tidak mempunyai apa-apa. Tetapi titisan darah ini yang menghidupkan gereja ini. Hah? Titisan darah hambaku dan titisan air mata hambaku yang membangunkan gereja ini. Mereka lah yang telah kupilih. Dan hidup mereka sudah ada bersamaku. Mau macam tadi. Oke. Sementara duduk dulu, kita tenang. Walaupun sudah jam 12, mungkin perut sudah lapar, berkeroncong. Tapi hari ini kita makan hidangan dari surga. Hari ini adalah hari yang sangat indah. Tidak berhenti-henti pekerjaan Tuhan. Satu yang perkara harus kita ubah tabiat kita. Karena bila Tuhan berbicara dengan saya, selalu dia katakan itu firman. Dia bilang itu daging berlawan dengan aku. Katakan kepada umatku, berhenti melakukan kedagingan. Kamu tahu itu daging? Mungkin ada di antara di sini tidak paham apa itu daging. Bukan daging yang kita masak itu ayam yang kita beli, bukan itu maksud dia. Tetapi adalah kesukaan kita yang menjerumus kita masuk dalam neraka. Sepertinya kita lebih-lebih mengejar itu uang sampai kita menipu Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus kasih tahu saya, tapi saya tidak mau petik ini firman Tuhan karena masa sudah begitu panjang. Saya hanya imbas saja.
Ini uang, Tuhan Yesus katakan, inilah akar segala jahat yang nampak di dalam hati kita. Betul atau tidak? Katakan betul. Akun saja sekarang. Roh Kudus ada di sini. Itu duit, Tuhan Yesus bilang sejak dia mencipta langit dan bumi dan segala isi, dia tidak pernah cipta duit. Betul? Tetapi setelah manusia semakin banyak, Yesus katakan kepada saya, terbentuklah kerajaan. Maka setiap kerajaan itu membentuk satu nilai duit. Dan dalam nilai duit itu, siapa yang dibentuk? Adalah nama penguasa. Seperti kita, ada nama. Dan itulah dalam mata duit. Dan Yesus katakan, akar segala jahat adalah cinta uang. Dalam rumah itu ada akar yang jahat karena dikontrol oleh duit. Ingat, Tuhan Yesus perlihatkan setiap hati kita di sini. Sewaktu saya akan bawa di dalam alam roh, ada hanya sedikit saja itu hati, walaupun dialiri sudah dengan darah Tuhan, beberapa saja yang hidup. Tuhan Yesus cabut semua hati kita. Ini dia bilang hati dia ini. Tapi saya tidak mau sebut nama kamu satu persatu. Itu urusan keputusan pilihan kamu sendiri. Hari ini putuskan siapa kamu mau ikut. Kamu mau ikut harta kamu atau Roh Kudus. Hari ini. Jangan lagi nanti besok kamu pikir atau nanti balik ke rumah. Sekarang putuskan itu dalam hati. Sebab Roh Kudus sedang menunggu hati kamu saat ini kamu sedang duduk di rumah Tuhan ini. Dan kedua, Tuhan peringatkan kepada saya, janganlah kamu memakan duit Tuhan. Itu menambah kutuk dalam setiap keluarga. Penyebabnya setan tidak akan lari dalam rumah. Sebab kamu makan duit Tuhan. Itu kunci utama. Dikutuk kalau tidak mau lari dari hal terikat dengan akar jahat ini. Jangan melihat kamu masuk ke gereja, tapi kalau hati kamu tidak sebulatnya kamu serahkan kepada Tuhan Yesus, Yesus katakan setiap perbuatan kita, dia bagi kita 3 tahun memperbetulkan ini keadaan. Kenapa 3? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, bagi 3 tahun ini memperbetulkan keadaan kita. Walaupun hidup kita senantiasa melukakan hati Roh Kudus, tetapi Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Kenapa dia sayang kepada kita? Pertama, hembusan nafas. Kedua, darah dia. Sebab itu, tangan Tuhanlah yang membentuk kita menjadi manusia sempurna. Dia hembuskan nafas di dalam badan kita. Apakah kamu masih mencintai itu uang kamu? Sehingga kamu makan uang Tuhan? Siapa dapat menipu Tuhan? Sekarang tidak ada yang tersembunyi jemaat Tuhan. Waktu saya berada di rumah, langsung itu screen. Saya lihat apa kamu semua buat. Kamu menipu? Tetapi ingatlah, hari ini benar-benar Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada kita. Hargailah titik permulaan penghiburan Roh Kudus. Dan kembalilah kita kepada Sang Pencipta. Hormatilah kekudusan Tuhan, sebab Dia sangat-sangat kudus. Dan haruslah kita berusaha berdamai semua orang. Dan kita harus berusaha mengejarkan kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita miliki yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita tidak akan melihat kerajaan surga. Sebab ini adalah waktu yang diberikan peluang kepada kita. Mari kita bersama mengejarkan apa yang Tuhan mau. Lakukanlah dengan segenap hati. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.